Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-27, The Gift of Friendship. Seringkali kita merasa, bagi sebagian besar dari kita, kehidupan rohani itu sangat-sangat privat. Artinya itu berkaitan erat dengan diri saya sendiri. Kita merasa kita bisa bertumbuh sendirian, hubungan saya itu hanya masalah hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Bagi kita, mungkin kehidupan rohani atau spiritual kita tidak perlu orang lain. Kita hanya perlu diri kita sendiri dan itu hanya masalah relasi saya dengan Tuhan. Nggak perlu saya kenal dengan orang banyak, nggak perlu saya aktif di gereja, nggak perlu saya ikut kelompok kecil, atau nggak jadi masalah siapa teman saya di luar gereja. Sehingga kita merasa bahwa kita menjalani kehidupan rohani kita selama ini seperti seorang yang berjalan sendirian. Dan teman-teman, akhirnya kita berjuang sendirian. Kehidupan rohani kita sekarang mungkin ibarat kita ada di padang belantara, padang gurun yang gersang, dan tidak ada apapun, dan kita tidak bertemu siapapun yang berjalan, menolong bersama dengan kita. Pada akhirnya kita merasa berjuang sendirian dan mentok. Bahkan di masa-masa seperti ini kita merasa kita berjuang dalam kehidupan rohani kita sendirian. Kita merasa kita nggak ada gairah untuk berdoa, saat teduh begitu-begitu aja. Ibadah begitu-begitu aja, dan akhirnya kita mendapati diri kita begitu kering dan stagnan. Diri kita berjalan di dalam perjalanan ini sendirian, tidak ada arah tujuan, dan kita tidak tahu lagi bagaimana harus melangkah. Teman-teman, padahal bagian dari artinya kita menjadi manusia itu adalah kita selalu punya perasaan ingin terkoneksi dengan orang lain, sekecil atau sebesar apapun itu. Kita selalu ada rasa untuk ada di dalam satu komunitas, menjadi bagian dari satu atau sekelompok orang, relasi tertentu. Salah satunya relasi dengan orang lain di dalam friendship atau persahabatan. Kenapa? Karena orang-orang yang kita sebut sahabat adalah orang yang dengan mereka kita bisa merasakan kenyamanan, dengan mereka kita bisa merasa menjadi diri sendiri, dan berada bersama dengan sahabat membuat diri kita menjadi lebih baik. Dan kita selalu mencari sahabat di dunia kita sehari-hari, bukan? Kita selalu punya sahabat, setidaknya satu atau dua, sekecil, sesedikit atau sebanyak apapun itu. Kita selalu ingin terkoneksi dan punya sahabat. Tetapi permasalahannya tidak semua sahabat itu menjadi sahabat spiritual atau sahabat rohani bagi hidup kita. Kita punya banyak teman di sekolah, kita punya banyak teman di lingkungan sehari-hari. Tetapi sedikit yang bisa kita katakan ini adalah sahabat rohani saya. Teman-teman, inilah salah satu kunci bagi pertumbuhan rohani. Kita nggak bisa jalan sendiri. Ciri pertumbuhan rohani adalah kita punya sacred atau spiritual companion, sahabat rohani. Yaitu apa? Orang yang berjalan bersama dengan kita di dalam hubungan kita juga dengan Tuhan. Teman-teman, orang yang punya sahabat rohani itu bukan hanya orang yang bisa terbuka dengan kehidupan sehari-hari yang biasa, tetapi juga orang yang terbuka dengan kehidupan rohani bersama dengan Tuhan. Itulah sahabat rohani, tempat di mana kita bisa berjalan bersama dengan mereka di dalam kondisi sehari-hari, tetapi juga dalam perjalanan kita dengan Tuhan, di dalam iman kita. Orang ini adalah orang yang bisa membuka diri kita dan yang bisa menumbuhkan hidup kita sama Tuhan. Sehingga ciri dari sahabat rohani ini adalah orang yang ketika kita berelasi, kita berproses dengannya, kita semakin terbuka sama Tuhan, makin belajar mengasihi Tuhan, makin membuat kita mengenal diri kita, dan kita jadi orang yang makin bisa mengasihi. Teman-teman, orang seperti itulah yang kita butuhkan, sahabat. Tapi bukan cuma sahabat rohani, sacred or spiritual companion. Teman-teman, sahabat rohani itu bukan sesuatu yang bukan hanya kita cari, tetapi sahabat rohani sesungguhnya adalah gift atau pemberian dari Tuhan. Teman-teman, tidak pernah hanya ada kata saya di dalam gereja dan kekristenan. Kekristenan tidak hanya mengenal kata saya dan Tuhan, saya di gereja. Tapi kekristenan dan gereja selalu mengenal kata us, we, kita. Kenapa? Karena ketika Tuhan memanggil orang-orang untuk percaya kepada Tuhan, jadi orang Kristen, itu Tuhan tidak pernah memanggil satu orang tertentu. Tuhan tidak pernah memanggil satu orang saja. Tuhan selalu memanggil sekelompok orang. Tuhan selalu memanggil umat Allah berkumpul bersama di gereja. Tuhan gak pernah panggil manusia sendirian.
Ketika Paulus bertobat misalnya teman-teman, dia buta dan dia harus dituntun oleh seorang nabi, seorang murid Tuhan juga yang bernama Ananias dan menuntun dia. Paulus butuh orang lain. Ketika dia percaya, dia langsung ada di dalam komunitas, dia diterima. Banyak dari kita yang mungkin menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak pernah mau menjadi bagian dari komunitas. Kita bahkan tidak pernah peduli terhadap orang-orang yang bahkan sudah ada di sekeliling kita. Tapi kalau kita sudah punya orang yang berjalan sama kita, sesedikit atau sebesar apapun itu adalah pemberian dari Tuhan. Teman-teman, permasalahannya adalah kita yang seringkali nggak peduli atau nggak menghargai pemberian Tuhan. Teman-teman, sacred companion atau teman rohani itu bisa muncul dalam bentuk mungkin teman-teman di gereja, orang yang sekomunitas dengan kita, di remaja, guru-guru kita di sekolah mungkin, pembina hamba Tuhan di gereja, teman-teman sekolah bisa juga. Tapi intinya adalah orang itu adalah orang yang membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan itulah sahabat rohani. Teman-teman, kalau itu diberikan oleh Tuhan, kapan terakhir kali kita bisa bersyukur untuk kehadiran mereka? Kapan terakhir kali kita bersyukur ada orang ini, ada sekelompok orang ini yang hadir di dalam hidup saya dan menumbuhkan saya? Kapan terakhir kali kita bersyukur? Karena itulah pemberian Tuhan. Kapan terakhir kita bersyukur? Teman-teman, pandemi ini menyadarkan kepada kita bahwa hanya kehadiran soal saudara seiman, teman-teman kita di gereja yang mungkin kita nggak terlalu banyak kenal, kita nggak peduli. Kehadiran sekecil itu pun sangat berdampak bagi hidup kita ketika beribadah, bukan? Ketika kita sekarang sendiri, rasanya jauh sekali berbeda dengan ada orang-orang yang walaupun kita nggak kenal, ada duduk di sebelah kiri dan kanan kita di gereja. Justru ini menyadarkan kepada kita betapa butuhnya kita kehadiran orang yang bersama-sama dengan kita menyembah Tuhan, bersama-sama dengan kita mengikut Tuhan. Teman-teman, ketika kita tidak menghargai pemberian Allah, gift of friendship, itu artinya kita sedang bersikap egois di dalam kehidupan rohani kita. Dan bahkan kita tidak peduli terhadap Tuhan yang sudah memberikannya. Dan kita tidak menghargai pemberiannya. Teman-teman, kita tidak mungkin belajar mengasihi Tuhan dan sesama kalau kita tidak pernah mau diproses oleh orang-orang di sekitar kita yang sudah Tuhan berikan. Teman-teman di gereja, teman-teman di sekolah mungkin. Kalau kita tidak pernah peduli, tidak pernah merasakan mereka sebagai sahabat rohani, maka itu berarti kita bersikap egois dan kita tidak pernah memikirkan mau bertumbuh mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Teman-teman, kita tidak bisa mengeluh Tuhan itu nggak peduli sama kita. Banyak dari orang-orang kita mungkin sekarang mengeluh, Tuhan nggak peduli sama saya, Tuhan nggak peduli tentang kerohanian saya. Coba cek di sekitar kita dan lihat bagaimana Tuhan hadir lewat kehadiran teman-teman di dalam hidup kita. Teman-teman, gift of friendship adalah suatu karunia dari Tuhan. Teman-teman, karena itu mari kita diskusikan, tanyakan kepada diri kita beberapa hal. Yang pertama, jika kita flashback kehidupan rohani kita selama ini, perjalanan kita ikut Tuhan, siapa yang bisa kita sebut sahabat rohani atau orang yang berdampak bagi kerohanian kita? Ada nggak sih 1-2 orang yang kita ingat dari kecil, mungkin dari dulu, dia berdampak bagi kerohanian, kehidupan rohani kita? Kenapa dia berdampak? Mungkin kehadirannya seringkali kita tidak sadari, tapi ketika kita flashback, kita bisa melihat dampaknya. Dan kita bisa bersyukur. Teman-teman, yang kedua, apakah selama ini kita sudah merasa menjadi sahabat rohani bagi orang-orang di sekitar kita? Kita pun adalah pemberian Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita menjadi sahabat rohani. Dan apakah kita selama ini sudah betul-betul menjadi sahabat rohani bagi orang-orang di sekitar kita? Kalau belum, mengapa? Mari coba kita renungkan. Dan yang terakhir, mari kita belajar mensyukuri kehadiran mereka dalam hidup kita. Yang terakhir, saya rindu kita berdoa, hanya bersyukur untuk kehadiran orang-orang di sekeliling kita, sahabat-sahabat rohani yang berjalan bersama dengan kita. Coba bersyukur untuk 1-2 hal atau 1-2 orang yang hadir dalam hidup rohani kita. Dan coba pikirkan 1 hal saja yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa syukur kita atas kehadiran orang itu.
Mungkin simply dengan membelikan sesuatu misalnya, memberikan sesuatu. Atau hanya dengan ucapan kata-kata. Saya bersyukur untuk kehadiranmu. Coba tunjukkan rasa syukur itu kepada sahabat kita. Karena the gift of friendship ini adalah pemberian Tuhan bagi kita. Dan sudah seharusnya kita bersama-sama memaknainya di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam masa-masa seperti ini. Dan Tuhan terus memimpin kehidupan rohani kita bersama-sama. Jangan lupa untuk saat teduh dari bahan yang disediakan. Dan Tuhan menolong kita. God bless you all.